Cuman kan saya pengen show off nih ya, biar kalian bisa tahu bahwa Ioniq 5 ini memiliki sistem ADAS yang sangat bagus. Nyaman sih. Nah guys, kita sekarang udah sampai di Bandung dan di samping kalian ini udah ada mobil masa depan buatan Cikarang. Jadi Ioniq 5 ini seperti yang kalian udah tahu juga mungkin, ini udah CKD. Makanya harganya bisa dibilang untuk mobil listrik yang suka disandingkan dengan Tesla itu cukup miring harganya. Nggak nyampe 1 miliar, hanya 829 juta untuk tipe long range signature yang udah ada di samping gua. Nah ini warna yang hitam. Kalau misalkan yang signature itu kan biasanya sukanya pada yang gold matte. Jadi kayak gold warnanya, dia bilangnya gold tapi sebenarnya itu lebih kayak silver. Cuman memang gue suka banget finishing warna yang matte itu. Nggak matte banget tapi ada sedikit kayak shiny, jadi kayak lebih kayak satin gitu ya. Membuat kesan mobil si Ioniq 5 itu lebih futuristik ketika warna finishingnya seperti itu, ketimbang yang hitam seperti ini. Tapi memang sekali lagi tuh balik ke selera atau preference kalian sebagai pengemudi atau pemilik mobil Ioniq 5 ini. Oke, sekarang kita akan ngomongin soal desain dari eksterior si Ioniq 5 ini. Banyak banget kalau kalian perhatiin detail-detail kayak pixel-pixel kotak itu. Makanya Hyundai menyebutnya bahasa desainnya sebagai parametrical pixel, yang kalau kata Om Fitra Eri terinspirasi dari Hyundai Pony yang jadul gitu. Lucu ya, maksudnya Hyundai zaman dulu mengeluarkan desain yang menurut gue pixel-pixel gini memang jadul, tapi at the same time kayak merepresent kayak digitalisasi menurut gue gitu loh. Nah, terus kalau kita lihat juga ini kan simple banget karena elektrik, nggak ada grillnya ya kan, very minimalistis. Nah nanti kalau dinyalain juga gue suka banget DRL-nya itu nanti kayak ada kotak gitu, kaku tapi at the same time ya itu merepresent si mobil yang futuristis ini gitu. Terus bumper di bawah juga lekukannya menurut gue nggak yang terlalu polos banget, jadi masih ada aksen-aksen memberikan kesan lebih bisa agresif gitu. Jadi kalau secara overall dia EV yang kelihatannya futuristis dan agak kalem, tapi tetap ada aksen-aksen yang memberikan kesan agresifnya juga gitu. Oke, lanjut. Sebelum kita ngomongin sampingnya, kita ngomongin dulu ruang mesinnya. Jadi ruang mesin dari Ioniq 5 ini berbeda dengan seniornya atau kakaknya Kona dan Ioniq juga. Untuk mesin dari Ioniq 5 ini menggunakan eGMP, dimana itu teknologi terbaru dari Hyundai yang membuat si mobil Ioniq 5 ini memang dikhususkan untuk mobil elektrik. Jadi platformnya, mesinnya juga berbeda pastinya, sehingga memberikan efisiensi yang lebih baik juga pastinya, power yang lebih baik, dan kapasitas baterai yang lebih panjang lagi, yang lebih luas lagi. Untuk signature ini bisa mencapai 480 sekian kilometer. Tapi itu tergantung juga kayaknya, kalau kalian terlalu panas, ada nanjak, bawahnya nggak nyantai, kebut-kebutan, itu pasti akan mempengaruhi kapasitas si mobil Ioniq 5 ini. Dan ini menarik banget ya. Tapi sayangnya mungkin jarang dipakai. Ini kalau kalian buka kabin mesinnya, ini ada storage penyimpanan di sini. Jadi kalau kalian bawa helm nih, taruh sini helmnya nih. Tapi sayang banget nih guys, walaupun ini kedap semua, ya mungkin karena kedap semua ya, road noise nggak ada, ruang mesin nggak ada suara, jadi nggak perlu kasih peredam. Tapi kan kalau kita buka, alangkah lebih mewahnya kalau dikasih kain sesuatu gitu, material yang buat peredam gitu kan. Tapi ini nggak ada. Ya, ini bisa masuk banget toolkit segala macam di sini sih. Oh, tempat penyimpanan biasanya para supir-supir atau driver, bapak-bapak nyimpen peralatan buat nyuciin mobilnya. Nice. Good idea. Wah. Mantep. Oke. Nah, terus kalau kalian lihat secara luas, lekukan-lekukan bodinya ini memang tajam-tajam banget gitu. Dan mobil ini gue juga agak sedikit bingung sebutannya itu lebih ke SUV tapi kayak gigantic hatchback gitu loh. Karena memang kalau secara ukuran katanya platform dari si mobil listrik Ioniq 5 ini lebih panjang daripada Palisade bahkan. No wonder kemarin waktu gue duduk di belakang nyetir dan sama tim gue juga, mereka tuh ngerasa nyaman banget, luas banget gitu. Lega banget. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Nah,
Terus di sini juga menarik banget ya. Gue tuh paling nggak suka banget sebenarnya sama velg-velg mobil elektrik, entah kenapa. Kayak culun gitu loh. Tapi Ioniq 5 ini berbeda menurut gue. Walaupun kita tahu ini mobil listrik, tapi tetap velgnya ini menurut gue nggak yang terlalu listrik banget lah. Kalaupun emang listrik banget, tapi tetap ada kesan two-tone-nya dan lumayan menarik gitu. Nggak terkesan kayak mainan banget gitu. Ditambah dengan spek bannya yang menurut gue, wah gila, mantep banget sih. Kemarin tuh nyetir tuh road noise-nya tipis banget gitu, kecil banget. Mungkin disupport juga dengan si ban yang begitu bagus ini dari Michelin Pilot Sport yang nggak hanya memberikan kenyamanan, tapi juga performance. Nah lanjut yang ke pintu, ini detail yang menurut gue membuat kesan futuristisnya lebih dapat lagi. Jadi handle door-nya tuh di dalam, jadi kalau kita unlock, dia baru nongol gitu. Menurut gue nice banget. Kalau kita lock, dia langsung nutup, sekaligus dia nutup juga spionnya. Bisa juga sih menggunakan keyless entry. Kalau gue fingerprint ya, tinggal dipencet gitu. Kesannya kayak fingerprint ya, keren ya. Padahal nggak, bukan. Yang penting kalian touch aja. Nice. Lanjut ke belakang. Ini sorry banget ya penonton, ini agak kotor. Sebenarnya sih karena mungkin warnanya hitam ya, jadi kayak debunya tuh nongol banget gitu. Kita lupa cuci karena kemarin hujan juga. Dan waktu kita nggak begitu lama untuk test drive ini. So thank you juga sekalian gue pengen ucapin ke Hyundai Andalan untuk pinjemin Ioniq 5 2 hari. Karena emang guys, ini antriannya gue kasih tau ya, ini antriannya tuh panjang banget. Almost like 6 months buat ngedapetin Ioniq 5 ini kalau kalian mau beli gitu. Jadi gue bisa dibilang beruntung banget bisa minjem ini selama 2 hari. Dan thank you banget Hyundai Andalan udah minjemin. Lanjut kita akan ngomongin soal bagian belakang dari Ioniq 5 ini. Ini menurut gue yang membuat kesan mobil ini menjadi futuristis banget. Kayak gue ngerasa gue naik mobil di film Tron gitu loh. Karena parametrical desainnya, si pixel desainnya itu sampai sini. Dan ini kalau nanti nyala malam gila keren banget. Depan juga kalau malam nyala keren banget gitu. Cuman yang apa ya, yang agak kurang menurut gue di sini tuh nggak ada ini nih. Kenapa nggak ada wiper ya? Nggak ada. Jadi kalau misalkan kayak gini kan jadi agak sedikit kotor. Tapi mungkin tujuannya untuk meminimalisir hal yang ini ya, sesuatu yang konvensional gitu. Kan kalau ada wiper masih konvensional banget gitu. Makanya dihilangin aja biar lebih keep it clean, keep it minimalistic gitu loh. Sekarang kita coba untuk buka bagasinya. Tuh, keren betul. Dia kayak LED-nya semua jadi satu bar, tapi ada fungsinya, ada yang buat nanti lampu rem, lampu malam, lampu sen. Nice. Nah ini guys, yang gue bilang. Di row depannya itu nyaman, row 2 nyaman, dan juga bagasinya guys. Ini crazily huge menurut gue untuk sebuah mobil SUV atau hatchback yang besar ini gitu. Karena ini muat tas banyak banget. Jadi gue rasa untuk 2 koper besar pun bisa masuk. Ini semua tas tim sama tas gue. Dan ini masih space yang cukup luang. Tapi di tengahnya juga masih lega banget. Space kakinya dapet banget gitu kan. Dan ini masih bisa diturunin lagi perbandingan 60-40 untuk memberikan kapasitas bagasi yang lebih luas lagi jika diperlukan. Dan untuk bagasinya juga udah menggunakan power tailgate. Kalau enggak ya malu-maluin ya, masa mobil elektrik masih manual. Tapi apakah dia punya kick sensor? Let's try it. Wadah! Wadah! Tah! 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 Dia nggak punya kick sensor ternyata ya. Enggak, tapi dia bisa ngebuka dari remote. Di hold aja. I will never fall in love. Fall in love. Seenggaknya bisa diakses dari remote, kalaupun nggak bisa diakses dari kick sensor. It's okay. Kita hold lagi untuk dia bisa nutup lagi. Kalian dengar nggak bunyi dia ngevakum si pintunya itu, memberikan kesan kayak lebih apa ya? Detail, small detail menurut gue membuat e-V-Car ini menjadi e-V-Car yang sepenuhnya gitu loh. Karena memang Ioniq 5 ini didesain emang bukan berangkat dari mobil bensin, tapi memang platform yang khusus dibuat untuk mobil listrik. Nah ini adalah bagian untuk charging portnya. Jadi kalau kita pencet nggak bisa ya, harus dari remote. Jadi di hold, boom, dia kebuka. Bukanya juga dia slow gitu ya, nice banget ya elektrik. Nih lihat, gue suka banget small detail ini juga ya. Ini tuh masih satu desain dengan parametrical pixel, tapi ini adalah indikator status baterai kalian ya. Dan ini bisa dicolok menggunakan listrik, at least listrik rumah 2200 watt. Namun kemarin
pakai listrik rumah agak jelek. Makanya kita mau nyari abis ini buat ngisi biar aman. Nah, ini juga bisa disebut sebagai power bank berjalan, guys. Jadi di tipe yang signature ini kalian akan mendapatkan untuk apa nih, converter untuk memberikan output keluar gitu. Jadi kalau yang ini bisa buat ngecas, bisa juga untuk memberikan power, guys. Tinggal colok, jadi deh. Oh. Ini tuh disebut V2L, guys, vehicle to load. Close lagi. Bunyinya itu loh, nice banget. Nah, detail ini nih, tadi kalian lihat nggak? Jadi kalau misalkan gua datang dengan remote si Ioniq 5-nya dekat dengan pintu driver, dia langsung auto unlock. Coba kita lock lagi. Kita menjauh. Saya mau berangkat kerja, saya anaknya urban banget. Terus kayak, aha, dia kebuka untuk gua langsung welcome. Nah, ini menarik juga nih, guys. Sekarang kita akan bahas langsung row seat pertama dan interiornya seberapa futuristis. Kita masuk, ya. Nah, ini yang menarik nih, guys. Jadi kalau kita duduk di depan, abis kita mau start mobilnya, kursinya maju. Nah, apa artinya? Jadi kalau kita matiin pun, saat kita mau turun, kursinya akan mundur untuk memberikan ruang lebih, biar kita turunnya tuh lebih nyaman, lebih mudah. Apalagi kalau kita tinggi, besar gitu kan. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk ngomongin kabin dari baris pertama dari Ioniq 5 ini yang menurut gua, aduh guys, memang kalau mobil yang didesain khusus untuk elektrik ini bakal berbeda banget sama mobil yang emang biasa kalian setilin mobil-mobil menggunakan gas, menggunakan bahan bakar bensin gitu ya. Nah, udah pasti kalau kita nyalain, kayak tadi udah dinyalain ya kan, nggak ada suara sama sekali. Gue sampai awal nyalain ini kayak, ini udah nyala atau belum nih? Nah, sekarang kita akan ngebahas untuk kabin dari Ioniq 5 ini. Di baris pertama ini mungkin 3 kata yang bisa gue berikan untuk mobil ini adalah very clean, minimalistis, dan juga futuristis. Kenapa very clean? Karena nggak banyak tombol-tombol yang harus kita operasikan gitu. Semuanya udah didedikasikan ke dalam layar yang selebar, I don't know, it's very huge, very long gitu kan. Head unit, digital cluster. Dua-duanya memiliki satu kesinambungan desain yang menurut gue itu memberikan kesan experience yang sangat berbeda ketika mengendarai mobil listrik ini ketimbang mobil bensin yang pada umumnya. Walaupun udah high-tech juga mobil-mobil bensin sekarang, tapi ini sangat berbeda gitu. Well design, gue suka banget desainnya, gue suka banget semua UI UX dari mobil ini udah gue cobain, gue jatuh cinta banget jujur. Dan juga untuk settingan dan fitur-fitur dari mobil ini bisa kita operasikan lewat head unit yang ada di tengah ini. Dan ini besar banget, rich banget, warnanya tajam ya kan. Dan juga kalau kita ngebahas sedikit dengan layout untuk mengoperasikan mobil ini berbeda banget sama yang bensin juga. Nah, jadi yang gue suka juga, kalian lihat kan secara desain ini gue konekin dengan Apple CarPlay. Kelihatan kayak ini tuh part of Apple device gitu loh. Jadi kayak UI UX-nya tuh semakin modern, semakin kekinian. Dan ini tuh smooth banget, tajam banget, dan nggak ada lag at all gitu. Karena mungkin konek kabel juga, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di sini nih udah ada untuk si tuas giginya. Biasa kan di tengah, ini nggak ada. Jadi memberikan kesan lebih luas, lebih lapang. Dia pindah ke kanan. Setirnya juga, untuk setir listrik menurut gue ini fun banget, ngebuat kita nyetir tuh lebih dapat fun to drive-nya juga. Ini solid banget, terus juga bahannya soft touch tapi padat banget, sama juga dengan semua dashboardnya, ya kan? Padat tapi soft touch tapi padat gitu, solid gitu. Sampai ke sini pintunya, gue ngerasa pintunya tuh tebel banget, ngebuat kita ngerasa kayak aman banget di dalam, but at the same time tetap kerasa luasnya gitu. Di sini layout untuk pengoperasian windownya kanan kiri udah power auto ya, power auto namanya. And then untuk kayak lucunya ya, tuas kayak untuk parking brake-nya di kanan, auto hold di kanan udah dapat juga. Terus di sini udah full ADAS yang nanti akan kita bahas juga. Dan full untuk entertainment-nya masih kayak mobil biasa pada umumnya. Ada di setir juga untuk mengoperasikan volume down, volume up, ganti lagu segala macem. Very nice. Sama ada detail drive mode di sini yang akan gue bahas nanti juga, itu seru juga. Terus mobilnya ini bangkunya dua-duanya udah
electric car adjuster. Jadi kalian bisa atur posisi duduk kalian senyaman kalian sesuai keinginan kalian melalui tombol-tombol di sini, ya kan. Terus ada juga yang menarik, kalau misalkan kalian duduk di depan sini, ini ada tombol yang namanya untuk relaxation. Jadi kalau dipencet gitu ya, nah kan, gila guys, ini luas banget, parah. Nih, bahkan gue dari sini, gue bisa pindah ke sini nih, tinggal gue angkat. Saking luasnya guys. Aduh nih mobil, lu lihat tuh. Jadi kalau kalian sebagai penumpang di baris kedua gitu kan, kalian mau gantian sama teman kalian nyetir, kalian mau tidur gitu kan, power nap bisa banget tuh. Bener-bener panjang, bener-bener nyaman, ya kan. Desainnya udah dibuat untuk memberikan relaksasi yang maksimal guys. Gila, ini luas banget, gila. Dan di sini udah ada glove box juga. Glove boxnya menarik ya. Kalau biasa kan dia dibuka turun, ini enggak. Dia tarik. Walaupun ini hard plastik, tapi feel ketika membuka dan menutupnya tuh nikmat banget guys. Beda gitu, halus. CKD loh guys. Di sini kisi-kisi AC dapat 4, power outlet ada 2, ya kan. Lanjut ke baris kedua. Jadi semua door handle di dalamnya ini yang gua suka desainnya, dia mikirin gimana caranya biar tetap dapat kesan minimalis, tapi secara fungsi juga dapat. And then sini ada cowakan, bisa naruh HP, naruh something gitu ya. Dan nggak ada celah-celah lain yang ngebuat nyangkut, jadi aman banget. Kita tinggal kayak gini tangannya, and then kita tutup. Untuk baris kedua, kalian bisa lihat sendiri nih, nyamannya luar biasa, gila. Ruang kaki lu lega banget, dan ini posisi dimana baris pertama juga udah nyaman ya. Jadi kedua juga masih nyaman, dan baris kedua masih bisa mendapatkan beberapa fitur lainnya, seperti untuk ada di sini fitur untuk memanaskan bangku dari yang kalian dudukin. Kita bisa nyalain 1, 2 dan juga dimatiin, ya kan. Terus di sini udah dapat kisi AC, tapi sayangnya di sini nggak ada pengaturannya, jadi hanyalah bisa diatur dari baris pertama. Tapi ini mempunyai car seat adjuster yang elektrik juga gitu. Lihat. Bisa diatur dari penumpang baris ke satu nih. Tuh sama. Jadi kalau mau dapat bagasi lebih luas, majuin. Kalau mau lebih nyaman tinggal mundurin aja, guys. Nice banget. Sayangnya di sini pada masih pakai USB-A ya. Harusnya USB-C. Tapi ya mungkin biar semua orang masih bisa menggunakan, karena masih banyak juga yang pakai USB-A. Terus untuk kualitas dari leather material yang digunakan di mobil ini, rata-rata tuh kebanyakan menggunakan bahan-bahan yang organik dan juga bahan-bahan daur ulang. Jadi memang mobil ini konsepnya tuh lebih yang ramah lingkungan karena dia EV juga, dan juga dia kayak memaksimalkan material-material organik serta daur ulang bahan yang membuat mobil ini menjadi lebih ramah lingkungan lagi memang. Sekarang sedikit ngebahas untuk sunroofnya. Kalau dibuka, cara ngebukanya tuh elegan gitu loh. Dari tengah dia bagi 2, walaupun kacanya nggak bisa kebuka, jadi cuma dapat panoramic roof aja, ya kan. Tapi ini tuh memberikan kesan mobil yang udah luas jadi makin luas lagi. Oh, sama untuk mobil ini sebenarnya dapat ambient light juga guys. Tapi ambient lightnya ini hanya kerasa atau menyala di malam hari. Dan kemarin tuh nyalanya juga berubah-berubah katanya. Jadi gue nggak gitu sadar sih, katanya dari biru bisa ke biru Tosca gitu. Tapi gue rasa itu bisa diatur di setting yang belum gue terlalu ulik-ulik banget. Terus juga selain lega, dia memberikan ekstra kenyamanan kalau kalian pengen privacy lebih. Jadi kalian bisa pakai key yang ada di sini. Oke, habis ini kita mau sarapan dulu, and then kita baru lanjut jalan pulang ke Jakarta. Sekaligus kita akan ngebahas feel berkendara menggunakan mobil ini. Ya, jadi kalau ngomongin soal feel berkendara di mobil Ioniq 5 ini, secara kan memang ini mobil yang dibuat platform ini khusus untuk mobil listrik, ya kan.
Di dalamnya begitu gue naik dan nyetir sekitar udah lebih dari seharian gitu, gue ngerasa ya apa ya, luas gitu loh di sini di kabin baris pertama. Begitupun yang kalian udah lihat juga, baris pertama baris kedua itu memang luas banget karena memang platformnya sendiri ini lebih panjang bahkan daripada mobil Lisette gitu. Pertama kali nyetir mobil listrik tuh memang selalu memberikan kesan yang seru, exciting gitu nyetirnya. Walaupun pasti kalau kalian belum pernah nyetir mobil EV nih, pasti awal-awal nyalain kayak bingung kok nggak ada suaranya. Memang mereka tuh sekedap itu guys gitu, nggak ada suara mesin, very quiet gitu. Dan untuk Ioniq 5 ini jujur adalah mobil listrik yang paling lama gue coba untuk setirin. Sebelumnya gue pernah test drive Kona, tapi bukan untuk jangka panjang. Tapi memang beda sekali ya, karena itu kan memang mobil yang dibuat awalnya tuh bensin, lalu mereka convert untuk bikin yang EV-nya. Kalau ini kan memang khusus untuk menjadi sebuah mobil listrik gitu. Terus mungkin dengan ini dikhususkan untuk mobil listrik, of course terkesan sangat roomy ya, terkesan sangat luas karena mereka membuat atau mendesain interiornya ini sangat berbeda dengan yang kakak-kakaknya yang Kona maupun si Ioniq. Contohnya kayak di sini di tengah ini udah nggak ada lagi konsol tengah, jadi very roomy, kesannya luas banget. Dan juga untuk transmisinya juga agak lucu nih di samping kanan sini. Jadi untuk awal-awal nyetir pasti agak kagok gitu, karena jadi kayak agak ini supir truk gitu di samping kan. Cuman overall ngerasa smooth banget ya berkendara dengan mobil listrik ini gitu. Apalagi power dari akselerasinya itu direct banget, di gas dia langsung nggak ada lag, nggak ada nunggu, langsung ngacir banget gitu. Terus juga berkendara dengan mobil listrik si Ioniq 5 ini, kedepannya juga gue suka banget gitu, bagus banget. Mungkin karena disupport juga dengan material interiornya yang sangat bagus, padat soft touch-nya ya kan. Dan juga ditambah lagi dengan ini mobil listrik, jadi very quiet, interiornya juga padat, banyak soft touch-nya, nambah lagi kekedapan. Dan juga yang paling gue suka adalah spesifikasi bannya yang begitu bagus, ngebuat road noise-nya sangat minimalis. Dan feel berkendara menggunakan Ioniq 5 ini bener-bener bateri banget, jalanan ngerasa kayak halus banget gitu loh. Untuk suspensinya juga menurut gue sama empuknya kayak berkendara mobil kereta. Jadi kalau kalian punya kereta, ngerasa empuknya kayak gitu sama kayak Ioniq 5. Cuman bedanya road noise-nya sangat minim. Itu ngebuat jadi lebih quiet, lebih tenang, mantep lah gitu lah. Ada satu hal yang menurut gue agak sedikit kurang di mobil Ioniq 5 ini untuk dari segi entertainment-nya adalah kita udah coba untuk konekin dengan Apple CarPlay secara wireless, tapi sayangnya sangat susah. Tapi kalau dicolok kabel, dia langsung bisa connect gitu. Plus minusnya sebenarnya juga ada gitu ketika menggunakan kabel. Plusnya adalah koneksi akan lebih stabil, untuk connect lebih cepet, tinggal colok dia udah connect gitu kan. Karena kalau wireless tuh biasa kadang suka 10 kali connect pasti ada satu yang kayak tiba-tiba dia nggak bisa dikonekin dan susah. Itu terjadi pada mobil kereta gue gitu. Dan mobil-mobil lain yang sempat gue pakai tapi menggunakan wireless Apple CarPlay maupun Android Auto itu kadang ada aja masalahnya. Tapi kalau full kabel biasa aman. Ya sisi kurangnya adalah pasti estetikanya jadi ada kabel-kabel aja gitu, nggak enak dilihat gitu. Terus feel berkendara di dalam sini tadi udah gue bilang juga sangatlah luas gitu kan. Kayak untuk berkendara jarak jauh tuh kayaknya nyaman banget gitu. Apalagi untuk visibility-nya juga cukup bagus. Yang gue suka, walaupun di sini ada pilar yang cukup tebal, tapi entah kenapa cara gue melihat jalanan itu kayak gue nggak ngerasa ada objek yang bakal blind spot di sini gitu, karena kacanya tuh emang gede-gede banget gitu di sini. Lanjut untuk ngomongin entertainment di mobil ini, mobil ini juga dilengkapi dengan speaker Bose. Dan beda ya speaker Bose di Hyundai Ioniq 5 ini dengan Hyundai yang pernah gue naikin lainnya, kereta Santa Fe gitu. Terkesan lebih premium dan lebih lebih bagus gitu secara kualitas suara. Mungkin itu juga disupport dengan road noise yang sangat minimalis dan juga kekedapan kabin yang begitu bagus. Berikutnya yang gue suka berkendara dengan Ioniq 5 ini adalah small detail yang menurut gue ini, walaupun mobilnya terkesan futuristik, tapi ada sisi sportinya yang ngebuat gue kayak keren nih.
Jadi kalau kita nyetir kan biasa tangannya pasti kayak gini nih. Nah, di sini tuh kalian tinggal pencet jempol kalian di drive mode-nya. Biasanya kan mobil lain drive mode tuh pasti di konsol tengah atau di kanan atau di kiri. Ini langsung di setirnya, guys. Dan menurut gua mobil-mobil lain harusnya mencontoh ini, especially mobil-mobil sporty lainnya gitu loh. Tinggal dipencet, dia langsung pindah ke sport, dan langsung Oke, cukup. Ya, jadi itu ya salah satu menurut gue detail yang membuat kayak fun to drive-nya tuh jadi kayak dapet banget gitu. Tinggal pencet drive mode, kalian bisa pilih Eco, Normal, and Sport gitu. Dan banyak yang bilang kalau mobil EV ini biasanya baterainya itu akan jauh lebih boros ketika keadaan panas gitu kan. Tapi untuk Ioniq 5 ini ya gue nggak tahu ya, karena kan gue nggak pernah nyobain mobil EV lainnya untuk jangka panjang. Tapi so far kita pakai si Ioniq 5 ini cukup konsisten dan sesuai dengan jarak yang udah kita tempuh gitu. Jadi dia nggak lompat kayak misalkan baterai HP gitu kan, tiba-tiba dari 100 tiba-tiba langsung 80. Ini tuh cukup real time gitu loh. Kalau kita hitung secara kasar, untuk PT itu cukup tanpa harus dicas. Tapi kan kalau di Bandung kita keliling-keliling tuh, ya kan. Jadi lebih baik saat kita nginep atau tidur, ya lebih baik di-charge. Jadi biar lebih aman. Jadi kita mau ngisi sebelum pulang Jakarta biar aman. Ini tersisa sekitar 30%-an. Tapi buat make sure benar-benar aman, kita charge dulu. Dan opsinya kalau di Bandung itu ada di Hyundai-nya langsung. Terus ada di beberapa hotel sama mall. Cuman gue nggak yakin bisa karena takut nggak bisa cepet ngecasnya. And then di sini di PLN Bandung Utara kalian bisa ngecas, ada 2 charging station yang 22 kWh semua di atas rata-rata yang ada di Hyundai tadi dan di hotel-hotel. That's why ini bakal lebih cepet harusnya. Dan caranya ngisinya kalian harus punya aplikasi PLN juga. Terus ikutin aja step by stepnya, nanti dipandu sama mbak-mbak atau mas-mas di PLN sini, dan juga bisa bayar pakai berbagai macam pembayaran elektronik juga. Jadi cukup cepat prosesnya dan cukup mudah. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk ngomongin ADAS dari Ioniq 5 ini. Karena full ADAS dari mobil Hyundai itu baru ada di Ioniq 5 ini. Dan mungkin kedepannya Palisade harusnya juga memberikan full system ADAS. Jadi ADAS itu singkatan dari Advanced Driving Assistance System, guys. Dimana biasanya kalau udah full ADAS itu pasti ada yang namanya Adaptive Cruise Control, ada Lane Keeping Assist, ada Lane Keeping Forward gitu kan. Nah, tadi udah gua coba juga dan dari kemarin udah dicobain. Sebenarnya ini bagus ya, dalam artian mobil kereta yang gua coba juga gua suka Lane Keeping Assist sama Forwardnya itu cukup konsisten dan pinter untuk mendetek marka jalan sehingga dia nge-guidance-nya tuh bagus. Nah, sayangnya di kereta kan nggak ada tuh Adaptive Cruise Control. Kalau di sini ada, dan itu tuh smooth banget, pinter banget ngedetek mobilnya. Dimana kita juga bisa ngatur jaraknya nih ya. Kita bisa tambahin kecepatannya, pastinya kita set di 100 nih ya. Dan kita bisa pilih juga jarak keamanan yang kita mau. Jadi sini ada 4. Mau dekat banget, agak jauh, lebih jauh lagi, dan sangat jauh. Kalau di tol gue rasa kita pilih yang distance 4, jadi yang lebih jauh. Karena kan kita nggak pernah tahu kapan dia mendadak, dan di kecepatan tinggi jadi lebih aman kita kasih jarak yang lebih jauh. Mungkin kalau lagi macet, jarak 1-2 itu juga oke. Tadi juga dicobain kalau misalkan dia lagi macet-macetan, ADAS dari Ioniq 5 ini bisa sampai stop. Jadi dia benar-benar ADAS itu untuk full speed, mau dari 0 sampai kencang banget itu bisa. Itu yang gue suka banget, karena nggak semua ADAS di mobil-mobil terbaru merek lain tuh bisa sampai berhenti gitu. Karena ini udah ADAS udah kayak mobil Eropa gitu. Dia bisa menggunakan si Adaptive Cruise Control-nya sampai mobilnya stop, dan dia punya sistem safety-nya itu kalau dia udah berhenti kalian mesti injek gas dikit atau pencet si resume untuk cruise control lagi gitu. Nah, ini gue coba untuk lepas tangan, kasih lihat ke kalian lagi di tol, dan juga marka jalannya cukup jelas. Terus udah deh, dia akan nyetir sendiri.
lebih kayak semi autonomous driving system, tapi tetap kalian selalu harus stay alert. Kalian lihat jalan, jangan lupa selalu pegang setirnya kalau diminta nggak diminta harus pegang sih biar aman. Iya, cuman kan saya pengen show off nih ya, biar kalian bisa tahu bahwa Ioniq 5 ini memiliki sistem ADAS yang sangat bagus. Dan bahkan guys, ini ya, ADAS-nya itu saking bagusnya, kalau jaraknya emang masih agak jauh dan ada mobil nyalip, dia langsung ngedetect mobil yang masuk ke line depan sensor mobil ini gitu. Ini dia langsung mengurangi speednya. Menurut gue itu apa ya, ngebuat gue jadi lebih ngerasa aman ketika menggunakan ADAS dari Ioniq 5 ini. Nyaman sih. Nah, sekarang kalau ngomongin soal handling dari mobil Ioniq 5 ini kan mobil yang sebenarnya dibilang hatchback banget enggak, dibilang SUV tapi kayak hatchback gitu loh. Tapi gue ngerasa untuk setirnya ini benar-benar apa ya, nggak limbung ya. Walaupun dia tadi suspensinya nyaman, gue ngerasa juga setirnya cukup direct gitu dan responsif banget. Jadi kalau untuk slap slip ya, untuk kita puter balik itu tuh dapat banget gitu. Kayak gini nih misalkan, ini hanya untuk kebutuhan konten, jangan diikutin. Nah, selain ADAS juga ada beberapa safety fitur lainnya yang menurut gue bagus banget dari Hyundai, dan rata-rata mobil Hyundai baru semua udah pada punya ya kan. Yang pertama adalah 360 kamera. 360 kameranya yang menurut gue tuh bagus gitu loh, karena visualnya itu kalian bisa pilih beberapa opsi view-nya pertama. Yang kedua, emang kualitas dari kameranya itu sendiri very sharp dan juga terang. Jadi otomatis untuk visibility kita melihat sekitar dan memanfaatkan dari 360 kamera ini jadi lebih maksimal. Dan juga yang berikutnya, ketika kita send, ini 360-nya memberikan fitur lain, yaitu memberikan view di spion secara digital lewat kameranya yang udah terinstall di setiap spion. Jadi kalau send kanan, nanti dia muncul di kanan seperti itu. Dan kalau kita send ke kiri pun dia juga akan keluar kamera di clusternya gitu. Jadi itu menurut gue sweet feature banget yang belum ada di mobil-mobil kompetitornya. Nah, terus kalau rata-rata mobil Hyundai yang baru-baru tuh semua apa ya, sensor dari mobilnya dan juga digital cluster tuh terintegrasi gitu. Jadi sensor-sensornya ini sangatlah pintar, dia akan memberikan banyak notification, alerts ke kita untuk memberikan keamanan yang lebih lagi ketika kita berkendara dengan mobil-mobil terbaru Hyundai. Dan Ioniq 5 ini juga sudah memiliki fitur tersebut. So guys, itu dia tadi review dari Ioniq 5, dan buat kalian yang penasaran bisa langsung aja kontak Hyundai andalan. Gue Will Ghost dari Raw Auto. I'll see you guys in the next video. Bye bye.